Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yakni tentang triple product. Oke, pada beberapa video pembahasan sebelumnya kita sudah menjabarkan bahwa ada beberapa jenis operasi vektor. Salah satunya cross product, yang mana kalau kita mengcrosskan sebuah vektor, katakanlah kita punya vektor A, kita crosskan dengan vektor lain, katakanlah vektor B, maka hasil dari ini dia akan menjadi sebuah vektor juga, katakanlah vektor C. Artinya hasil cross product dari suatu vektor dengan vektor lain, dia akan menghasilkan vektor. Maknanya kita boleh saja mengcrosskan C ini dengan vektor lain, katakanlah D, kita bisa operasikan karena ini sebuah vektor, maka kita bisa operasikan ulang C ini, katakanlah misalkan dengan D, kita bisa dotkan dia, atau bisa juga C ini crosskan kita crosskan dengan vektor lain, yaitu katakanlah di sini D. Anggap dia menjadi sebuah vektor baru. Nah, oke. Jadi di sini yang ingin aku katakan, karena C ini merupakan sebuah vektor, kita bisa mengoperasikan vektor ini dengan vektor lain lagi. Kita bisa mengcrosskan ataupun mendot produkkan C ini dengan sebuah vektor lain, sehingga hasilnya menjadi sebuah triple product. Nah, makanya di sini ada dua jenis, ada scalar triple product, ada vektor triple product. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu. Oke, jadi katakanlah misalkan yang pertama ya, sebentar. Triple product ini bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama scalar triple product dan vektor triple product. Tadi aku perjelas lagi apa bedanya. Misalkan kita punya vektor B dan C kita crosskan, oke. Nah, maka ini menjadi sebuah vektor baru. Ya, B dan C kalau kita crosskan dia menghasilkan vektor baru. Karena hasil dari ini dia vektor, maka kita bisa operasikan ulang. Katakanlah dengan variabel lain A, kita bisa dotkan dia, ataupun kita bisa crosskan dia. Oke. Yang ini kita sebut scalar triple product karena hasil dari ini merupakan sebuah skalar, sedangkan yang ini kita sebut dia sebagai vektor triple product karena hasil dari operasinya menghasilkan sebuah vektor baru. Oke, kita masuk ke yang pertama. Kita masuk ke scalar triple product. Oke, scalar triple product ini kita dapat pada saat kita mengalihkan ataupun mendot produkkan A dengan sebuah vektor yang terdiri dari hasil cross dua buah vektor lain. Katakanlah B cross C. Nah, secara geometri, kalau kita menghitung magnitud dari ini, magnitud dari A dot B cross C, nah, ini tak copy dulu ya. Nah, ini sebenarnya nilainya sama dengan volume
dari paralelepip yang terbentuk dari A, B, C. Atau kalau kita bingung ini apa, kita coba gambarkan kurang lebih seperti ini. Nah, misal kita punya vektor A, misalkan, katakanlah A itu ke sana. Oke, ini A misalkan. Lalu kita punya vektor B yang arahnya ke sana. Dan vektor C yang arahnya katakanlah ke sana. Oke. Nah, paralelepiped itu kita bisa definisikan sebagai ini. Sebentar. Ini kita tarik lurus misalkan ke sana. Ini ke sana tak tarik juga yang sejajar dengan oke, sebentar. Tak kasih nama dulu. Tadi ini A ya, ini A. Ini A, kemudian yang ini B, dan yang ini C. C. Oke, katakanlah vektor yang B cross C atau normal dari vektor yang arahnya tegak lurus dengan bidang BC ini katakanlah ini misalkan. Oh, sebentar. Katakanlah ini. Oke, katakanlah ini ya misalkan. Ini arah normalnya katakanlah. Nah, oke, sebentar. Kita tarik vektor lain yang sejajar dengan A di sini. Di sini, oke. Lalu kita tarik vektor lain sejajar dengan B di sini. Kita tarik vektor lain sejajar dengan A di sini. Kita tarik vektor lain yang sejajar dengan C di sini. Yang sejajar dengan B di sini. Oke. Sejajar dengan C di sini. Dan yang sejajar dengan A di sini. Jadi antara A, B, C ini membentuk sebuah paralepip yang luas dari ini akan sama dengan nilai dari skalar triple product dari A, B, C. Jadi A dot dalam kurung B cross C, dia nilainya akan sama dengan volume dari ini. Nah, mungkin ada yang nanya, kok bisa sama? Nah, kita ingat, di awal, di pembahasan sebelumnya, kita sudah bahas bahwasanya nilai dari ini, nilai dari magnitude dari B cross C itu sama dengan luasan yang bagian bawah ini. Nah, pada saat kita mengalihkan dot product antara B cross C dengan A, artinya kita mencari nilai dari magnitude dari B cross C, kemudian magnitude dari A, kemudian kita kalikan dengan cos theta. Apa cos theta itu? Sudut antara A dengan vektor B cross C. Vektor B cross C berarti kan pasti dia arahnya ke sana. Oke, sebentar. Vektor B cross C, maka dia kan arahnya searah dengan arah normal ke sana. Sebentar. Nah, sana. Anggap ini vektor B cross C. B cross C. Jadi tetanya itu ini. Jadi A cos theta itu kan sama aja dengan tinggi dari ini. Sehingga pada saat kita menghitung eh, nilai dari A dot B cross C, dia akan sama dengan volume dari ini, paralepip ini. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita akan menemukan bahwasanya nilai dari A, bentar, nilai dari A, eh, 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 kalau kita dotkan dengan B, oh sebentar, bentar.
nilai dari A kalau kita dotkan dengan B cross C, dia akan sama dengan B kita dotkan dengan C cross A, dan dia juga akan sama dengan C dot A cross B. Nah, oke, kenapa bisa begini? Ya, kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat, misalkan kita baik ini maupun ini, sebenarnya dia sama-sama membentuk ini, sama-sama nilainya sama dengan luasan dari paralepip ini. Sehingga kita bisa mendapatkan ini. Nah, sebenarnya nilai dari ini, nilai dari A kemudian dot C cross B, dia juga magnitudenya sama dengan volume ini. Tapi tentu saja eh, karena kita tahu nilai dari ini minus dari ini, maka nilai dari ini pasti bernilai negatif. Negatifnya dari ini. Jadi kalau kita menghitung A dot C cross B, dia akan sama dengan B dot A cross C, yang dia juga sama dengan C dot B cross A. Nah, kita dapatkan kedua hubungan ini. Oke, sebentar. Ini kita pindah dulu. Oke, katakanlah ini persamaan 1,15. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini, nilai dari A dot B cross C ini kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ini ya. Ini bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks AX, kemudian AY, AZ, lalu baris kedua BX, BY, BZ, kemudian yang ketiga CX, CY, kemudian CZ. Oke. Ini sebenarnya mirip dengan kalau kita mengalihkan vektor, eh, mengcross produkkan B cross C, ini kan pada baris kedua dan tiga ini berisi komponen vektor dari vektor B dan vektor C. Namun kalau itu perkalian cross product, maka di sini yang bagian ini dia nilainya sama dengan vektor satuan dari X, Y, Z atau X topi, Y topi, Z topi. Namun karena di sini kita mengalihkan B cross C, kita kali dot produkkan dengan A, maka kita dapat seperti ini. Oke, kalau kita lihat di sini ya, kita juga bisa hitung. Oke, ini kita sebut aja dulu persamaan 1,16. Nah, kalau kita tuliskan ulang, misalkan A dot B cross C, oke. Nah, di atas kita sudah menemukan bahwasanya nilai dari A dot B cross C itu sama aja dengan ini, sama aja dengan ini, sama aja dengan ini. Nah, namun kita tahu bahwasanya perkalian dot itu bersifat komutatif, sehingga ini bisa kita pindah ke belakang, tidak menjadi masalah. A cross B dot C misalkan. Oke, kita dapatkan hubungan ini. Nah, oke, bentar. Namun yang perlu kita tekankan di sini, kita jangan sampai salah menuliskan seperti ini. Jangan sampai salah menuliskan A dot B cross C. Nah, ini tidak punya ekspresi, tidak punya makna. Nah, kenapa tidak punya makna? A dot B cross C. A dot B itu kan merupakan sebuah skalar. Nilai dari ini skalar. Terus kita mengcross produkkan dengan C, yang mana C itu vektor.
cross product itu hanya bisa berlaku kalau kita mengoperasikan dua buah vektor. Tapi kalau misalkan nilai dari ini skalar dan ini vektor, maka nilai dari ini dia tidak punya makna. Jadi ini cuma agar berhati-hati saja. Kita jangan sampai salah menuliskan eh, A cross B dot C misalkan. Kita jangan sampai salah menuliskan dia sebagai A dot B cross C karena dia tidak punya makna. Jadi yang di dalam kurung pasti dia merupakan perkalian cross seperti itu. Nah, itu aturan untuk perkalian produk triple vektor. Skalar triple vektor. Skalar triple produk. Oke, lalu kita masuk ke jenis yang kedua. Kita akan bahas tentang vektor triple product. Oke, vektor triple product. Atau kalau kita tuliskan bentuk umumnya seperti ini. A cross B cross C. Nah, untuk mengerjakan ini kita bisa pakai aturan ini. Kalau kita punya A cross B cross C, dia akan sama dengan B A cross C, A dot C, kemudian dikurangi dengan C A dot B. Oke, ini persamaan 1/17. Nah, ini aturan ini sebentar. Aturan ini dikenal juga sebagai BAC min CAB rule atau aturan BAC min CAB. Oke. Nah, kita juga perlu tahu kalau nilai dari ini, kalau kita punya A cross B cross C, nah kira-kira dia sama dengan apa? Nah, ini tentu beda sama ini ya. Ini kita hanya perlu tahu kalau nilai dari A cross B kemudian cross C, dia kan sama aja dengan min C, kita crosskan dengan A cross B. Jadi kita pakai lagi aturan ini sehingga kalau bentuknya seperti ini dia sama dengan min A, min A, kemudian B dot C, B dot C, oke, atau C dot B juga sama. Kemudian ditambah dengan B A dot C. Oke, jadi tetap ini juga kita bisa dapatkan dari aturan BAC min CAB ini. Namun kita perlu ingat ya, di sini yang bagian dalam kurung dia ada di belakang. B cross C di belakang. Kalau bentuknya seperti ini, maka kita bisa pakai bentuk ini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita juga bisa pakai aturan, beberapa aturan berikut sebentar. Oke, beberapa persamaan yang juga bisa dipakai. Oke, ini kalau kita punya misalkan A cross B, lalu kita dotkan dengan C cross D, maka dia sama dengan A dot C, kita kalikan dengan B dot D, oke. Kemudian kita kurangi dengan A dot D, kita kali dengan B dot C.
Lalu kita juga punya misalkan A cross B cross C cross D. Nah, ini misal dia kita crosskan beberapa kali. Ini dia akan sama dengan B A dot C cross D. Oke. Kemudian dikurangi dengan A dot B kita kali dengan C cross D. Oke. Nah, itu untuk perkalian scalar triple product dan vektor triple product. Dan selanjutnya kita, oh sebentar, ini persamaan 1,18. Selanjutnya kita akan coba untuk mengerjakan ada dua buah problem. Yang pertama problem 1,5. Nah, oke, di sini kita diminta untuk membuktikan aturan BAC min CAB. Oke, dengan menuliskan bentuk komponen dari kedua ruas. Oke, kita akan mencoba untuk membuktikan aturan yang tadi di atas. Kita akan coba untuk membuktikan aturan ini. Ini kok bisa seperti ini? Itu dari mana? Nah, itu yang akan kita coba buktikan dalam problem 1,5 ini. Oke, kita akan coba untuk membuktikan ini. Nah, kita perlu tuliskan ulang persamaannya. Persamaan untuk aturan BAC min CAB ini, persamaannya ini. Nah, ini kita tuliskan ulang di bawah. Oke, ini yang akan kita buktikan. Nah, sekarang katakanlah vektor A itu sama dengan AX X topi, kemudian tambah AY Y topi, kemudian tambah AZ Z topi. Lalu vektor B dia sama dengan BX X topi plus BY Y topi plus BZ Z topi. Lalu yang terakhir, katakanlah vektor C itu sama dengan CX X topi plus CY Y topi plus CZ Z topi. Nah, pertama kita coba jabarkan dulu berapa sih nilai dari ruas yang kiri, A cross dalam kurung B cross C. Nah, tentu saja pertama kita perlu hitung berapa nilai dari B cross C. Ya, dengan cara sebagaimana biasa, kita bisa tuliskan baris pertama X topi, Y topi, kemudian Z topi, lalu baris kedua berisi BX, BY, BZ, dan baris ketiga CX, CY, CZ. Oke, ini. Nah, kita akan dapatkan hasil dari itu, dia sama dengan yang pertama, BY CZ min BZ CY X topi, lalu kita tambah dengan BZ CX min BX CZ Y topi, lalu kita tambah lagi dengan BX CY min BY CX Z
topi. Oke, kita sudah mendapatkan nilai dari B cross C. Nah, selanjutnya berapa nilai dari A cross B cross C? A cross B cross C. Nah, tentu saja kita bisa gunakan prosedur yang sama, tapi tentu saja sekarang eh, komponen baris ketiganya itu didapat dari ini. Jadi kita coba perlu tuliskan ulang ya. Ini. Kita kita tuliskan ulang. Katakanlah ini ya. Ini kemudian ini. Oke, oke nampaknya ini perlu sedikit kita geser atau kita perkecil aja sebentar. Pertama itu ini. Oke, kita perkecil aja ya. Ini. Lalu yang kedua itu ini. Kita perkecil juga. Dan yang ketiga itu ini. Oke, kita tutup dulu. Oh, sebentar. Oke, lalu sebagaimana biasa, yang baris pertama itu X topi, kemudian yang ini Y topi, dan yang ini Z topi, dan baris kedua yaitu AX, AY, AZ. Oke, kita tentu saja perlu menghitung berapa nilai dari matriks ini. Yang pertama, kita dapatkan, kita hitung yang bagian X dulu ya. Berarti kita punya yang pertama AY kita kali dengan ini, AY kita kali dengan ini, kemudian dikurangi dengan AZ kita kalikan dengan ini. Oke, itu ya. Ini untuk yang bagian X topi. Lalu kita tambah dengan sekarang yang bagian Y topi. Bagian Y topi kita punya AZ kita kalikan dengan ini. Oke. Lalu kita kurangi dengan AX yang kita kalikan dengan ini. Oke, ini dalam arah Y topi. Dan yang terakhir, oke, sebentar. Ini kita geser dulu ya, sebentar, sebentar. Kita geser agak ke atas sedikit. Oke, ini geser juga, sebentar. Oke, lalu yang terakhir kita tambahkan bagian Z topi berarti AX kita kalikan dengan ini. Oke, dikurangi dengan AY kita kalikan dengan ini. Oke, ini dalam arah Z topi. Oke, kita dapatkan persamaan untuk A cross dalam kurung B cross C. Nah, selanjutnya tentu saja kita perlu menghitung ruas yang kanan. Kita sudah menghitung nilai dari ruas kiri ini. Sekarang tinggal kita hitung ruas yang sebelah kanan. Jadi di sini tentu saja kita perlu hitung yang pertama berapa nilai dari A dot C, kemudian berapa nilai dari A dot B. Oke. Sekarang yang pertama kita hitung nilai dari A dot C. A dot C maka dia pasti sama dengan AXCX plus
AYJY plus AZJZ. Dan nilai dari A dot B, maka dia sama dengan AXBX plus AYJY, AYBY, kemudian plus AZJZ. Oke, lalu kalau kita menghitung B dalam kurung A dot C, B dalam kurung A dot C, oke, maka kita perlu tuliskan ulang nilai dari B itu apa dia? B itu ini ya. B itu dia nilainya ini sama dengan ini. Nah, ini kita tuliskan ulang di sini. Oke, kita sedikit perkecil. Ini B. Oke, lalu B ini kita kalikan dengan A dot C. A dot C-nya itu ini. Oke, kita perkecil lagi. Oke. Oke, ini A dot C. Oke, tentu saja ini perlu kita sederhanakan ya, pastinya. Nilai dari BA dot C agar jadi lebih pendek. Nah, maka kita akan punya nilai dari BA dot C itu akan sama dengan BX kita kalikan dengan ini semua, oke, BX kita kalikan dengan ini semua, ini tentunya dalam arah X topi, lalu plus plus pasti yang satunya di sini BY dan yang di sini BZ, dan kita dengan cara yang sama akan mendapatkan ini, yang ini arah Y topi dan yang ini arah Z topi. Oke, artinya kita punya nilai dari BA dot C, nilai dari BA dot C itu sama dengan, oke, yang pertama AX BX CX, terus AY BX CY, terus yang terakhir AZ BX CZ. Oke, ini dalam arah X topi. Lalu yang kedua kita punya AX BY CX, lalu tambah AY BY CY, lalu tambah dengan AZ BY CZ. Ini dalam arah Y topi, dan plus AX BZ CX plus AY BZ CY plus AZ BZ CZ dalam arah Z topi. Oke. Itu nilai dari B A dot C. Oke. Dan selanjutnya kita perlu hitung nilai dari C A dot B. Oke, setelah kita menghitung B A dot C, kita hitung C A dot B. C A dot B. Oke, C dulu. C itu sama dengan apa? Kita hitung di sini. C. C itu kita dapatkan dari sini. Ini nilai dari C. Ini C ya, tak perkecil sebentar. Ini C. Terus A dot B itu yang ini. Oke. Ini A dot B. Nah, dengan cara yang sama, maka kita akan dapatkan ini. CX, oke, bentar. Pasti ntar plus CY plus CZ. Terus ini kita copy dulu. Ini ya, 1, 2, 3. Oke.
Ini dalam arah X topi, ini Y topi, dan ini Z topi. Nah, sehingga kita punya untuk C A dot B itu sama dengan AX BX CX plus AY BY CX plus AZ. Oh, sebentar, sebentar. Ini ini bukan C ya, sebentar, sebentar. Yang atas tadi, oh ya, maaf, ini BZ ya. Ini BZ. Jadi yang ini pun dia BZ. Nah, ini BZ ya. Ini sebentar. Oke, ini BZ, ini BZ juga, ini BZ. Juga kita dapatkan AX BX CX plus AY BY CX plus AZ BZ CX, oke, dalam arah X topi. Lalu kita tambah dengan AX BX CY plus AY BY CY plus AZ BZ CY dalam arah Y topi. Dan yang terakhir kita tambah dengan AX BX CZ plus AY BY CZ plus AZ BZ CZ dalam arah Z topi. Oke, kita sudah punya nilai dari B A dot C, kemudian C A dot B. Tinggal kita kurangi. Kita perlu mengurangi B A dot C dengan C A dot B. B A dot C kita kurangi dengan C A dot B. Oke, dia akan sama dengan, ya tentu saja ini semua kita tuliskan ulang. Ini semua. Ini semua kita tuliskan ulang. Oke, sebentar. Ini ya, ini. Nah, lalu tambah dengan ini. Sebentar. Oh, sebentar, sebentar. Oke, kita tambah dengan ini. Oke, tinggal kita gabungkan yang sama-sama ada X, atau kita coba lihat dulu di sini. Di sini kita bakal melihat bahwasanya ada beberapa suku yang bisa kita coret ya. Nah, kita lihat di sini. Oh, sebentar. Ini dikurangi ya. Jadi ini negatif, jangan lupa. Ini negatif jadi sebentar. Ini negatif jadinya. Begitupun yang ini. Begitupun yang ini. Oke, jadi ada beberapa hal yang bisa kita coret di sini. Di sini ada AX, BX, CX. Dia sama dengan ini. Lalu AY, BY, CY dia sama dengan ini. Dan AZ, BZ, CZ dia sama dengan ini. Jadi sekarang hanya ada 12 suku. Oke, kita tuliskan ulang semuanya. Kita dapat untuk yang X AY BX CY plus AZ BX CZ, kemudian dikurangi dengan AY BY CX min AZ BZ CX. Ini dalam arah X topi. Lalu dalam arah Y topi kita punya AX BYCX lalu plus AZ BYCZ, oke. Lalu kita kurangi dengan AX BXCY, kita kurangi lagi dengan AZ BZCY. Ini dalam arah Y topi. Dan yang selanjutnya
dalam arah Z topi kita punya AX BZCX, AX BZCX, lalu tambah dengan AY BZCY, kita kurangi dengan AX BXCZ, kita kurangi dengan AY BY CZ. Ini dalam arah Z topi. Oke, lalu kita bisa sederhanakan lagi. Nah, sebentar. Kita bisa sederhanakan lagi dia dengan coba kita bawa ke bentuk ini. Kita bawa ke bentuk sebentar. Oke. Kita bawa ke bentuk ini. Dia sama dengan dalam kurung. Sekarang yang sama-sama AY kita kumpulkan. Berarti kita punya AY BXCY, kemudian dikurangi BYCX, oke. Lalu dikurangi dengan AZ, kita kumpulkan yang AZ. Kita dapat BZCX min BXCZ. Oke. Ini dalam arah X topi. Lalu kita tambahkan lagi dengan AZ, kemudian BYCZ min BZCY, lalu kita kurangi dengan AX BXCY min BYCX. Oke. Ini dalam arah Y topi. Dan yang terakhir kita punya AX B, sebentar, BZCX min BXCZ. Ini kita kurangi dengan AY BYCZ min BZCY. Ini dalam arah Z topi. Dan kalau kita lihat hasil dari ini dia akan sama dengan hasil dari A cross B cross C, sama persis. Jadi di sini akhirnya bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya ini bahwasanya A cross B cross C sama dengan B A dot C min C A dot B. Jadi sebentar. Maka kesimpulannya ini terbukti. Oke, itu untuk menjawab problem 1.5. Oke, kita masuk ke problem selanjutnya. Bentar. Kita masuk ke problem 1.6. Di sini kita diminta untuk membuktikan bahwa ada persamaannya itu seperti ini. A cross dalam kurung B cross C ditambah, sebentar, ini kurang mepet, sebentar. A cross B cross C, buktikan kalau kita jumlah dengan B cross C cross A, dia kita jumlah lagi dengan C cross A cross B. Buktikan kalau nilainya akan sama dengan 0. Oke, kita buktikan ini. Lalu yang kedua, dalam kondisi apakah A cross B cross C dia sama dengan A cross B cross C. Oke, jadi di sini ada
dua permasalahan. Yang pertama kita disuruh buktikan persamaan ini yang A cross B cross C tambah B cross dalam kurung C cross A tambah C cross dalam kurung A cross B sama dengan nol. Kita disuruh buktikan itu. Dan yang kedua kita disuruh diminta untuk mencari tahu kondisi apa yang menyebabkan A cross dalam kurung B cross C sama dengan A cross B kita crosskan dengan C. Oke, untuk menjawab problem 1.6 ini kita akan coba jawab yang pertama dulu. Oke. Yang pertama kita diminta untuk membuktikan bahwa ini benar. Kita disuruh buktikan bahwa ini benar. Nah, untuk membuktikan ini ya kita coba cari satu-satu dulu. Yang pertama, nilai dari ini. Sebentar. Nilai dari ini itu berapa? Oh, sebentar. Nilai dari A cross B cross C itu berapa? Terus kemudian B cross C cross A berapa? Dan C cross A cross B itu berapa? Nah, sekarang A cross dalam kurung B cross C. Dia kan bisa kita ubah jadi ini kan? Bisa kita ubah jadi B dalam kurung A dot C, ya aturan BAC min CAB tadi ya. Ini berarti min C A dot B. Oke. Lalu yang kedua, B cross C cross A. Dia kan sama dengan apa dia? C B dot A. Lalu kita kurangi dengan A B dot C. Dan yang terakhir C, oh, sebentar. C cross C cross A cross B, dia sama dengan A C dot B, kemudian dikurangi dengan B A dot C. Oke, lalu kita coba jumlahkan semuanya, apakah dia hasilnya nol? Oke, kita jumlahkan semua ya. Jadi, sebentar. Oke, ini kita perkecil dulu ya. Ini kita jumlahkan dengan ini. Oke. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan ini. Oke, kalau kita lihat di sini ya, antara ini dengan ini dia saling cancel, antara ini dengan ini juga sama, antara ini dengan ini juga sama, sehingga hasil dari ini dia pasti sama dengan nol, terbukti. Oke, kita sudah menjawab yang bagian awal dari soal ini. Selanjutnya kita masuk ke yang bagian kedua. Nah, kita diminta untuk mencari tahu pada kondisi apa nilai dari A cross dalam kurung B cross C itu sama dengan dalam kurung A cross B kita crosskan dengan C. Oke, oke. Intinya eh, kapan ini terjadi? Kapan ini terjadi? Nah, ini. Ini tuh maksudnya persamaan ini. Kapan itu terjadi? Nah, bisa nah, kita bisa ubah dulu. Kita bisa ubah dulu. A cross B cross C itu jadi apa? A cross B cross C. Nah, ini kita coba ubah dulu dia sehingga kita akan dapatkan A cross B cross C itu sebagai B A dot C, kemudian kita kurangi dengan C A dot B. Lalu untuk yang kedua, untuk yang apa itu? Untuk yang A
cross B, cross C. Nah, kita bisa pakai tadi ya, yang di awal. Kita bisa pakai, sebentar, kita bisa pakai ini ya. Ini kita tuliskan ulang aja. Oke, ini kita tuliskan ulang di bawah. Oke, kita bisa pakai ini. Nah, artinya kalau ini sama dengan ini, maka ini harus sama dengan ini. Oke, jadi kita ingin buktikan pada kondisi apa perkalian vektor ini dia bersifat asosiatif. Ini kan asosiatif kan, seperti ini kan. Nah, kalau kita ingat di video sebelumnya kita juga sudah pernah membahas, yaitu di problem sebelumnya, di problem 1.2 kita sudah mencoba mengerjakan soal yang sama dengan ini, yaitu kita diminta untuk membuktikan apakah perkalian vektor itu dia bersifat asosiatif. Dan kalau kita lihat di video sebelumnya, kita akan mengetahui bahwasanya jawabannya tidak. Jadi perkalian vektor ini tidak bersifat asosiatif. Namun tergantung kondisinya. Jadi kalau kita coba pada video sebelumnya, pada percobaan awal, aku menuliskan, oh ternyata ada kondisi yang menyebabkan dia bersifat asosiatif. Namun tidak semuanya. Jadi ada kondisi tertentu saja yang menyebabkan dia asosiatif. Kalau kita lihat video sebelumnya, pada saat kita mengganti A ini dengan X topi, kemudian B ini dengan Y topi, dan C dengan Z topi, maka dia bersifat asosiatif. Namun kalau kita ganti dengan lainnya, katakanlah A-nya itu X topi, B-nya X topi, C-nya Y topi, maka dia tidak bersifat asosiatif lagi. Itu yang akan kita cari tahu di sini. Dalam kondisi apa dia bersifat, perkalian vektor ini bersifat asosiatif. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini kita bisa tuliskan ulang kedua persamaan ini. Jadi kita akan punya, sebentar, ini, nah ini dia akan sama dengan yang bawahnya lagi. Nah, ini. Oke. Jadi kalau dia asosiatif maka berlaku ini. Oke. Kalau kita lihat di sini ya, ada yang bisa kita cancelkan, ada yang bisa kita coret. Kita bisa coret ini ya. Sehingga kita mendapatkan min C A dot B dia sama dengan min A B dot C. Atau kita punya jadinya C A dot B dia sama dengan A C dot B. Oke. Jadi pada saat kita ingin kedua vektor ini bersifat asosiatif, artinya A cross dalam kurung B cross C sama dengan dalam kurung A cross B. Kita crosskan dengan C, maka harus berlaku kondisi ini. Permasalahannya sekarang, kapan kondisi ini terjadi? Oke, kalau kita lihat di sini maka A dan C. Nah, ini kan hasilnya skalar saja ya. Jadi A dan C ini merupakan vektor yang berbeda tentunya. Nah, sekarang kapan A akan sama dengan C? Oke, sekarang ada dua kemungkinan. Pertama, pertama, pertama. Jika A dan C, sebentar. Jika A dan C tidak sejajar, maka selamanya A ini tidak bisa kita nyatakan dalam C. Maka mau tidak mau, kalau A dan C ini tidak sejajar, maka nilai dari ini harus 0,
nilai dari ini harus 0. Artinya 0 sama dengan 0. Baru itu benar. Sekarang, jika A dan C tidak sejajar, maka A dot B dia harus sama dengan 0. Kemudian C dot B dia harus sama dengan 0 juga. Maknanya apa di sini? Maknanya kalau A dan C tidak sejajar, maka mau tidak mau harus dipenuhi A dot B sama dengan 0 dan C dot B sama dengan 0. Kapan sebuah vektor, dua buah vektor kita dot produkkan hasilnya 0? Tentu saja pada saat kedua vektor itu saling oke, kita lanjut ya. Nah, kapan dua vektor itu bisa kita katakan kalau kita dot product kan dia bernilai 0, maka tentu saja pada saat kedua vektor itu saling tegak lurus. Jadi di sini kita harus dapatkan bahwasanya A, B maupun C dia harus saling tegak lurus. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan A dan B sejajar, entah berlawanan, entah searah, yang penting sejajar. Katakanlah A, oh maaf, A dan C, A dan C itu sejajar. Nah, maka kita bisa nyatakan kalau pada saat A dan C itu sejajar, kita bisa nyatakan C dalam A. Jadi C sama dengan C dot B kemudian per A dot B kalikan A, atau simpelnya kita nyatakan C. Katakanlah ini kita misalkan dia lambda ya misalkan. Maka kita punya C dia sama dengan lambda kali A. Jadi dengan catatan lambdanya harus sama dengan ini. Jadi itu kondisi kondisi pada saat kapan A cross dalam kurung B cross C itu sama dengan dalam kurung A cross B, kemudian kita crosskan dengan C. Kalau dia itu A dan C tidak sejajar, maka mau tidak mau ketiganya harus saling tegak lurus, dan kalau A dan C sejajar, maka harus dipenuhi kondisi ini. Oke, itu untuk pembahasan problem 1.6 dan 1.7. 1.5 dan 1.6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.